Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang algoritma first come first serve, yaitu termasuk dalam kategori penjadwalan non preemptif tanpa melibatkan prioritas. Ketentuan penjadwalan first come first serve, setiap proses dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan, yaitu arrival time, dan dieksekusi sesuai dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan, burst time. Jadi simulasinya seperti ini. Terdapat 4 proses dengan arrival time seperti ini dan burst time seperti ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah untuk menghitungnya kita perlu menggambar dulu urutan-urutan dari proses ini. Jadi proses pertama itu arrival time-nya 0. Jadi yang sedang dikerjakan pertama itu adalah proses pertama, yaitu P1 dengan burst time 5. Jadi ini P1, dan saat P1 berjalan itu datang proses 2 di arrival time kedua, di angka kedua. Jadi proses 2 datang dengan burst time 8. Lalu pada arrival time keempat itu datang proses ke-3 dengan burst time 3. Nah, setelah proses pertama selesai, proses pertama akan selesai di 5. Nah, setelah 5 di sini itu langsung mengerjakan proses 2. Nah, proses 2 sendiri itu memiliki burst time 8. Dan di sini terdapat antrian proses 3 dengan burst time 3. Nah, di saat arrival time ke-6 ini ada proses ke-4. Jadi di ke-6 ini ada proses keempat dengan burst time 2. Lalu proses 2 ini kan memakan waktu sebanyak 8 burst time. Jadi 5 ke 13. Nah, di 13 ini yang dikerjakan adalah proses ketiga dengan burst time 3, dan terdapat antrian proses 4 dengan burst time 2. Di sini terdapat proses 3 yang dikerjakan. Lalu setelah proses 3 dikerjakan, langsung ke proses 4 di waktu 16. Jadi proses 4 sendiri itu memiliki burst time 2. Jadi 16 ini hingga 18. Nah, ini selesai. Jadi untuk menghitung waktu tunggu, kita perlu menuliskan arrival time dan burst time-nya. Jadi proses pertama kita tulis dulu 0, karena waktu tunggunya 0 jadi 0 dengan 0. Proses 2 burst time-nya 5, jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Proses 3 13, dan ini kan 13. Jadi waktu tunggunya kan 4. Jadi kita menunggunya 9. Dan proses 4 itu ada 16. Di sini dimulai di 16 waktu mulai. Dan dia memiliki arrival time 6. Jadi ada 10. Jadi total waktu tunggunya itu adalah 22. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma SJF atau shortest job first. Yang dimaksud dengan shortest job first ini adalah salah satu algoritma penjadwalan yang berfokus pada pemilihan proses yang memiliki waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi selanjutnya. Ada 2 tipe dari SJF ini. Yang pertama ada SJF non preemptif. Artinya adalah dalam jenis ini proses yang telah dipilih untuk dieksekusi akan terus berjalan hingga selesai. Bahkan jika proses baru dengan waktu eksekusi lebih pendek tiba, hal ini berarti proses baru akan menunggu hingga proses saat ini selesai sebelum dapat dieksekusi. Lalu yang kedua ada SJF dengan preemptif. Dalam jenis ini sistem dapat menghentikan proses
yang sedang berjalan jika ada proses baru dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Lalu terdapat contoh dari SJF non-preemptif dengan waktu kedatangan yang sama. Di situ ada proses pertama dengan waktu 6, proses 2 dengan waktu 8, proses 3 dengan waktu 7, proses 4 dengan waktu 3. Mereka ini berjalan bersama dengan urutan waktu dari terkecil hingga yang paling besar, yaitu pada urutan waktu 3 ada P4 dan juga P1 dengan waktu 6, P3 dengan 7, P2 dengan waktu 8. Lalu ada juga contoh non-preemptif dengan waktu kedatangan yang tidak sama. Di sini ada proses P1 dengan waktu 10 kedatangan 0, proses 2 dengan waktu 2 kedatangan 2. Ketika proses pertama dijalankan, maka akan muncul proses 2 tanpa menggantikan proses pertama ini. Lalu di sini ada contoh dari SJF preemptif. Pada proses pertama dengan waktu 10 kedatangan 0, proses 2 dengan waktu 2 kedatangan 2. Lalu di sini ketika proses pertama dijalankan, tiba-tiba ada proses 2 yang masuk, maka proses pertama dihentikan dan proses 2 masuk dengan waktu yang pendek. Lalu proses pertama akan dilanjutkan kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu priority scheduling. Jadi priority scheduling itu adalah urutan untuk menentukan proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Ciri-ciri priority scheduling itu, jadi secara singkat, priority scheduling itu adalah proses yang memiliki prioritas tertinggi akan didahulukan atau dijalankan terlebih dahulu. Dan ciri-cirinya adalah setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing dan mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang tertinggi. Lalu lanjut ke non preemptif. Di sini ada proses A, B, C, D dengan arrival time proses A 0, burst time A 5, priority A 2, arrival time B 1, burst time B 3, priority B 1. Arrival time C2, burst time C4, priority C3, arrival time D3, burst time D2, priority D1. Lalu urutan prosesnya begini: proses A terlebih dahulu, proses B, proses C, dan proses D. Jadi penjelasan prosesnya bagaimana bisa seperti ini adalah proses A memiliki waktu kedatangan yang paling awal, yaitu 0. Prioritas proses A lebih rendah dibandingkan dengan proses B, yaitu 2. Tetapi karena proses A sudah tiba lebih dahulu, jadi ia dieksekusi terlebih dahulu. Proses A membutuhkan waktu 5 unit untuk selesai. Lalu proses B dengan arrival time 1, priority 1, dan burst time 3. Proses B tiba setelah proses A, tetapi memiliki prioritas yang lebih tinggi, yaitu 1. Setelah proses A selesai, proses B akan dieksekusi selanjutnya. Proses B membutuhkan waktu 3 unit untuk selesai. Lalu lanjut ke proses D. Ini sebenarnya proses D, tapi salah tulis. Proses D. Proses D dengan arrival time 3, priority 1, dan burst time 2. Jadi ini sudah saya benarkan proses D. Proses D urutan ketiga dengan arrival time 3, priority 1, burst time 2. Proses D memiliki prioritas yang sama dengan proses B, yaitu 1, tetapi tiba setelah proses B. Setelah proses B selesai, proses D akan dieksekusi berikutnya, dan proses D membutuhkan waktu 2 unit untuk selesai. Lalu ke urutan terakhir, yaitu proses C. Proses C memiliki arrival time 2, priority 3, dan burst time 4. Proses C memiliki waktu kedatangan terakhir dari semua proses tiba pada waktu 2 dan prioritas tertinggi adalah 3. Namun karena proses A, B, dan D masih belum selesai,
proses C harus menunggu hingga salah satu dari mereka selesai. Setelah proses D selesai, proses C akan dieksekusi sebagai proses terakhir, dan proses C membutuhkan waktu 4 unit untuk selesai. Lalu lanjut ke contoh proses yang preemptif. Di sini proses A kurang lebih sama dengan proses yang non preemptif tadi, cuman beda cara mengurutkan prosesnya. Urutan prosesnya sebagai berikut. Proses A dengan arrival time 0, priority 2, dan burst time 5. Proses A tiba pertama kali dengan prioritas 2 dan proses A dieksekusi selama 1 unit waktu dengan waktu arrival time 0, sisa burst time 4. Kemudian dilanjutkan proses B. Proses B yang memiliki arrival time 1, priority 1, dan burst time 3. Proses B memiliki prioritas lebih tinggi yaitu 1 daripada proses A yang 2. Jadi proses A diinterupsi dan proses B dieksekusi. Proses B dieksekusi selama 2 unit waktu dan waktu arrival time sisa 1 dan sisa burst time 1. Kemudian dilanjutkan ke proses A kembali dieksekusi. Yang tadi proses A bersisa 4 unit waktu burst. Proses A kembali dieksekusi selama 4 unit waktu dengan waktu arrival time 0, sisa burst time 0. Lalu dilanjutkan proses D. Proses D yang memiliki arrival time 3, priority 1, dan burst time 2. Proses D tiba setelah proses A dan proses B selesai. Proses D dieksekusi selama 2 unit waktu dengan arrival time 3, sisa burst time 0. Lalu ada urutan terakhir yaitu proses C. Proses C memiliki arrival time 2, priority 3, dan burst time 4. Setelah semua proses sebelumnya selesai, proses C dieksekusi. Proses C dieksekusi selama 4 unit waktu yang memiliki arrival time 2 dan sisa burst time 0. Nah, dalam kasus ini semua proses selesai dengan benar dan urutan eksekusi proses mengikuti aturan prioritas tertinggi dan bisa diinterupsi dan dilanjutkan sesuai dengan perubahan prioritas. Nah, dalam urutan proses preemptif ini, proses yang memiliki urutan pertama proses C, dilanjut proses A, dilanjut proses B, dan dilanjut proses D. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan yaitu round robin. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Selanjutnya, di sini ada 5 proses dengan P1 waktu masuk 0 lama proses 4, P2 waktu masuk 3 lama proses 7, P3 waktu masuk 5 lama proses 3, P4 waktu masuk 8 lama proses 9, P5 waktu masuk 10 dan lama prosesnya 3. Oke, setelahnya yaitu kita tulis karena P1 waktu masuknya 0, maka kita tulis di sini P1. Selanjutnya P2 waktu masuknya 3, kita tulis di sini P2. Selanjutnya P3 waktu masuknya 5, ditulis P3. Selanjutnya P4 waktu masuk 8, P5 waktu masuk 10. Oke, di sini yang pasti adalah proses dimulai dari P1, di mana P1 dimulai di detik 0. Selanjutnya, untuk waktu lama prosesnya yaitu 4 detik. Karena kuantumnya 5, di sini masih sisa yaitu P1 di sini selesai. Selanjutnya yaitu masuk P2. Nah, karena P2 lama prosesnya 7, kuantumnya 5, jadi tidak cukup, maka
4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini pemrosesan P2 sampai detik ke-8 dengan sisa waktu 2 detik. Selanjutnya diteruskan oleh proses ketiga. Proses ketiga yaitu memakan proses 3 detik. 8. Kemudian P3 ini mulai pada waktu 8 detik dan berhenti pada waktu detik ke-12. P3 selesai. Selanjutnya yaitu P4. Nah, P4 di sini lama prosesnya yaitu 9 detik. Karena lama kuantumnya yaitu 5 detik, maka P4 berhenti sampai pada waktu ke-17 dan menyisakan waktu 4 detik. Apabila sudah mencapai, selanjutnya yaitu pemrosesan oleh P5. P5 di sini berhenti sampai detik ke-20. P5 selesai. Ketika selesai, di sini memproses ulang. Nah, di sini kita meneruskan proses P2 yang belum selesai tadi. Karena sisa waktunya 2 detik, maka P2 berhenti atau selesai pada waktu ke-22. Selanjutnya melanjutkan yaitu P4. P4 di sini kurang proses 4 detik, maka P4 di sini berhenti sampai angka 26. Nah, selanjutnya untuk menghitung waktu tunggu yaitu waktu selesai dikurangi lama proses dikurangi waktu masuk. Selanjutnya semua ini dijumlahkan yaitu hasilnya 32, kemudian dibagi banyaknya proses yaitu 5. Selanjutnya menghitung DAT yaitu waktu tunggu. Di sini adalah waktu tunggunya 0 ditambah lama proses. Dan di sini waktu tunggunya 12 didapat dari sini, kemudian ditambah lama prosesnya yaitu 7. Kemudian semua ini ditambah yaitu hasilnya 58 dibagi banyak proses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.